Ketemu lagi bersama dengan saya, para pemirsa Pelita Hati yang terkasih. Bersama dengan saya, Pendeta Musa Muai dari Gereja Kristus di Indonesia, Jemaat Manokwari. Kali ini kita ketemu di dalam satu momen yang sangat luar biasa, yaitu di momen ulang tahun Negara Republik Indonesia yang ke-77 tahun. Tidak berasa kita telah berada pada sebuah perjalanan 77 tahun sudah. Kita boleh bersama-sama berkarya, membangun dan berkarya buat negeri tercinta Republik Indonesia. Kesempatan yang berbahagia ini saya akan membawakan satu topik yang terkait dengan bulan ini, yaitu bagaimana kita mengalami kemerdekaan yang sejati. Topik merdeka ini memang banyak dibicarakan dan merupakan satu topik yang hangat menjadi kerinduan daripada baik itu sebagai individu, tetapi juga kelompok, dan bahkan kita boleh tahu di mana-mana ada sebagian orang juga yang berjuang untuk bisa bebas dan mengalami kemerdekaan. Tapi pada kesempatan ini saya mengajak kita bersama-sama, sebenarnya apa sih definisi merdeka itu? Dalam pandangan sebagai seorang Kristen, Yesus mendefinisikan bagaimana merdeka itu. So, sebelum kita bahas itu, saya ajak kita untuk mari kita berdoa, memohon tuntunan Tuhan. Kita berdoa. Bapak yang baik, kami hari ini akan belajar lagi bersama-sama dengan para pemirsa yang mendengarkan di rumah dan di mana-mana saja. Pimpin sertai supaya apa yang kami bahas bersama-sama menjadi berkat, tetapi juga membuat kami untuk mengisi kemerdekaan ini dengan menjadi pribadi-pribadi warga negara Republik Indonesia yang terus semangat berkarya membangun kepada negeri, tetapi juga satu sama yang lain. Pada Engkau Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pemirsa Pelita Hati yang terkasih, kita akan mulai dari kitab Injil Yohanes pasal 8. Yohanes pasal 8, saya akan mulai membaca untuk kita semua dari ayat yang ke-30 sampai dengan yang ke-32. Dikatakan kebenaran yang memerdekakan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Pemirsa Pelita Hati yang berbahagia, dari beberapa ayat yang tadi kita baca, Yesus memetakan bagaimana definisi merdeka yang sejati pertama-tama kepada kelompok yang mendengarkan secara langsung pada saat itu, yaitu kepada orang Yahudi, karena itu terjadi dialog dengan mereka. Nah, kita perhatikan ada 3 hal yang disampaikan di dalam bagian pembacaan tadi. Pertama, Yesus mengatakan tetap di dalam firman-Ku. Kedua, mengetahui kebenaran. Lalu hasilnya di bagian ketiga dia bilang kebenaran itulah yang akan memerdekakan kamu. Sehingga ini tidak bisa dilihat menjadi part yang berpisah-pisah, tetapi ada 3 part yang harus berjalan bersama-sama sehingga sampai kepada hasil daripada tetap di dalam firman-Ku. Kemudian dia mengetahui kebenaran, dan kebenaran itulah yang sesungguhnya akan memerdekakan, baik dalam konteks yang tadi kita baca kepada orang Yahudi, tetapi juga berlaku bagi kita hari ini, baik saya sebagai pribadi, tetapi juga Bapak Ibu pemirsa Pelita Hati, dan sebagai warga negara Republik Indonesia yang sedang kita akan sebentar lagi merayakan ulang tahun Republik Indonesia yang ke-77 tahun. Merdeka seperti apakah yang kita akan lihat bersama-sama? Seperti tadi di awal saya katakan bahwa semua orang tentu ingin merdeka.
Tetapi apakah kemerdekaan yang sesungguhnya itu? Tadi sudah di bagian yang saya sampaikan kepada kita di dalam Injil Yohanes dikatakan Yesus memetakan bagaimana melihat definisi daripada kemerdekaan itu dalam 3 hal. Tetap di dalam firman-Ku, mengetahui kebenaran, lalu kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Bapak Ibu, pemirsa pelita hati yang berbahagia, kita akan bahas satu persatu setiap subtopik yang tadi sudah saya sampaikan, tapi saya ingin mengajak kita untuk terus kepada bacaan kita yang tadi. Tadi kita sampai di ayat yang ke-32, sekarang kita terus ke ayat yang ke-33. Dikatakan di sana, Yesus menjawab kepada mereka. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka? Ini menarik karena terjadi dialog antara orang Yahudi yang pada saat itu mendengarkan secara langsung pengajaran Yesus tentang bagaimana merdeka itu, dan mereka menimpali. Kita terus kepada bagaimana respon Yesus kepada mereka. Ayat 34-nya dikatakan, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Yesus membawa pikiran mereka keluar dari pikiran tradisional sebagai orang Yahudi yang mengagungkan Abraham sebagai bapa mereka secara fisik. Sementara nanti kalau kita akan terus kepada bacanya dan kita akan menemukan Yesus bilang kepada mereka bahwa setiap orang yang berdosa adalah hamba dosa. Sehingga dalam konteks ini, mungkin dalam pandangan orang Yahudi pada waktu itu, mereka melihat Abraham karena memang Abraham adalah bapa leluhur mereka. Tetapi Abraham sebagai pribadi juga adalah manusia yang berdosa. Sementara di sisi kemerdekaan yang tadi kita lihat di bagian pertama, Yesus bilang tetap di dalam firman-Ku, mengetahui kebenaran, kebenaran itulah yang akan memerdekakan. Dalam konteks yang tadi kita bicarakan kepada orang Yahudi yang mendengarkan secara langsung, tetapi juga bagi saya dan pemirsa pelita hati yang berbahagia. Saya mengajak kita untuk kita terus lagi kepada bacaan kita yang berikutnya, dan kita akan kembali untuk membahas setiap topik itu lebih dalam lagi tentang, kita langsung akan fokus kepada kebenaran itu memerdekakan. Namun sebelum itu, mari kita rehat sejenak untuk menyaksikan tayangan yang berikut.